Salam desain. Kali ini kita membahas tentang seleksi objek menggunakan Mercury. Nah, misalnya saya buka Photoshop-nya. Nah, kemudian saya mau membuka sebuah file, klik open. Nah, misalnya saya mau membuka file bunga di sini, gambar bunga, klik open. Nah, di sini saya memiliki gambar bunga mawar. Nah, kemudian misalnya kalau kita ingin objek ini kita seleksi atau kita pilih biar bisa diedit, maka kita bisa menggunakan yang pertama yaitu menggunakan Mercury Tool, yaitu kita gunakan tombol yang nomor 2 ini. Nah, ini yang disebut dengan rectangle Mercury atau Mercury bentuk kotak. Nah, kalau kita tekan lagi, nah ini ditahan, ada 4 bagian Mercury, yaitu rectangle, ellipse, single row, dan single column. Nah, ini digunakan biasanya untuk menyeleksi objek atau memilih sebagian objek. Nah, misalnya kita gunakan rectangle Mercury dulu. Nah, kalau sudah, misalnya kita mau memilih sebagian foto ini atau menyeleksi. Nah, tinggal kita tarik jadi seperti ini. Nah, kita lepas. Nah, maka area yang terseleksi akan muncul garis-garis seperti bergerak atau seperti semut bergerak seperti ini. Maka objek ini merupakan bagian yang terseleksi. Jadi bisa diberikan editing atau dirubah. Nah, misalnya saya rubah sebelah ini menggunakan warna hitam putih misalnya. Nah, contohnya image, kita ganti adjustment-nya, misalnya saya kasih distort. Nah, maka objek sebelah di sini akan berwarna hitam dan putih. Nah, kalau kita ingin menghentikan seleksi ini atau menghilangkan area seleksi ini, maka caranya klik select. Nah, nanti di sini ada perintah deselect atau Ctrl D menggunakan shortcut. Tinggal kita klik ini. Nah, kemudian misalnya kita ulang perintahnya. Nah, untuk mengulang di Adobe Photoshop biasanya kita gunakan Ctrl Z atau undo. Jadi diedit undo di sini. Cuman di Photoshop undo itu cuman sekali saja. Kalau kita ingin berulang kali seperti di program lain, itu kita perintahkan step backward atau ALT Ctrl Z biar bisa lebih dari satu. Nah, misalnya kita klik di sini. Ctrl ALT Z. Nah, biar dia kembali ke awal. Nah, setelah terseleksi, nah tinggal kita matikan seleksinya Ctrl D. Nah, kemudian berikutnya saya misalnya mau menyeleksi objek ini. Nah, tapi area seleksinya atau batas seleksinya lebih bias atau ngeblur. Maka di sini kita menggunakan fader untuk seleksi yang bias atau ngeblur. Semakin banyak nilai pixelnya, maka dia akan semakin bias atau ngeblur. Contoh, misalnya saya kasih biasnya 20 pixel. Nah, kemudian saya seleksi lagi di atas misalnya. Nah, kemudian saya kasih image lagi, adjustment, misalnya sekarang distort misalnya. Nah, maka kalau kita Ctrl D matikan seleksinya, maka pinggirannya ini akan ngeblur, tidak ngeplat atau tajam seperti sebelumnya. Nah, itulah fungsi pemberian feeder di sini. Nah, misalnya kita ulang lagi, Ctrl Alt Z. Nah, Ctrl D. Matikan Ctrl D. Nah, kemudian berikutnya, misalnya ini kita feeder kita kasih 0 lagi. Nah, kemudian di sini ada 4 pilihan Mercury Tool di sini, fasilitasnya. Yang pertama, ini new seleksi. Yang kedua, add to selection. Nah, ini digunakan untuk menambahkan seleksi. Nah, kemudian di sini ada subtract from selection. Ini digunakan untuk mengurangi area seleksi.
Kemudian yang ini intersect seleksi. Ini digunakan untuk membuat irisan seleksi. Nah, misalnya saya contohkan. Saya membuat seleksi menggunakan ini dulu. Nah, new seleksi. Nah, sekarang kita mau membuat seleksi baru. Nah, kalau kita masih menggunakan yang pertama ini, maka seleksi yang pertama ini dia akan otomatis hilang. Nah, misalnya seperti ini. Jadi otomatis dia hilang. Nah, kalau kita mau menambahkan misalnya di sini, kita harus menggunakan yang ini, add to seleksi. Atau bisa tekan tombol shift. Nah, sama. Jadi plus dia muncul nanti. Atau kalau kita klik di sini, kita misalnya tambahkan sedikit. Maka area seleksinya akan nambah. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau mengurangi, kita tinggal tekan yang ini. Atau biasanya menggunakan tombol ALT. Kita klik misalnya ini, misalnya kita kurangi sekian. Nah, misalnya kita kurangi lagi. Nah, maka yang terseleksi cuma sekian saja. Nah, misalnya, kalau ini misalnya dihapus, kita bisa del misalnya, atau kita kasih image, adjustment, misalnya kita ganti warnanya misalnya menjadi saturation misalnya saya atur. Nah, maka daerah ini saja yang warnanya akan berubah. Karena kita sudah menyeleksi ini. Saya cancel. Ctrl D. Nah, kemudian kalau menggunakan yang namanya intersect seleksi, caranya tinggal kita klik seperti ini. Nah, misalnya kita mau yang di tengah ini saja, tinggal kita klik di sini. Nah, maka yang berpotongan saja nanti yang terseleksi. Nah, jadi ini saja yang muncul. Itu fungsi daripada intersect selection tool di sini. Nah, kemudian misalnya membalik areal seleksi. Nah, misalnya ini saya matikan dulu Ctrl D. Nah, sekarang saya contohkan menggunakan ellipse Mercury. Nah, ini pada prinsipnya sama, cuman bentuknya saja yang berbeda. Misalnya saya menggunakan ellipse Mercury. Nah, sekarang saya seleksi menggunakan ellipse Mercury kayak gini. Nah, maka secara standar yang terseleksi adalah yang di dalam ini. Contoh, misalnya saya kasih image, adjustment, distort. Nah, maka yang di tengah akan berwarna hitam putih. Nah, sekarang saya mau yang di luar. Maka balik seleksinya. Nah, misalnya Ctrl Alt Z. Nah, diulang dulu Ctrl D. Nah, kita seleksi dulu. Nah, misalnya saya kasih feather biar halus. Feathernya misalnya 20. Nah, saya kasih seleksi seperti ini. Nah, sekarang saya ingin areal yang di luar ini yang diseleksi. Nah, kita bisa membalik areal seleksi. Caranya, klik select, kemudian di sini kita pilih inverse atau shift Ctrl I. Nah, kemudian kalau kita ini ubah atau kita kasih warna lain misalnya, maka yang di luar akan berubah warna. Misalnya klik image, adjustment, misalnya sama, saya kasih distort. Nah, maka yang di luar akan berwarna hitam putih. Misalnya Ctrl D. Nah, jadi seperti itu fungsi daripada penggunaan Mercury ini. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.